Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dengan mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Bapak dan Ibu guru inovatif, hari ini kami di kelompok 2 akan menjelaskan tentang tema perancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Bapak dan Ibu guru inovatif, sebelum memasuki presentasi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Agra Dirawisesa, yang kedua Atikah Diana Willy, yang ketiga Cici Rahmilda, yang keempat Ilham Saputra, yang kelima Liza Lutfiah, yang keenam Mega Juliani, yang ketujuh Meza Septiola. Bapak dan Ibu guru inovatif, baiklah, kami akan menampilkan hasil presentasi kami. Yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Cara membangkitkan pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja adalah dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Perencanaan pembelajaran adalah rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sebelum kegiatan belajar mengajar sesungguhnya dilaksanakan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Kedua, merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Ketiga, memberikan sasaran akhir belajar, yaitu lulus ujian atau naik kelas. Keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Kelima, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang hangat berisi rasa persahabatan, ada rasa humor, pengakuan akan keberadaan siswa, terhindar dari celaan, dan dapat membangkitkan motivasi. Keenam, adakan persaingan sehat atau kompetisi yang dapat membangkitkan motivasi belajar. Untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksplorasi. Keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi atau menalar. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama, peserta didik dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menstimulasi kegiatan pembelajaran berbasis kegiatan praktik langsung dan tidak hanya teori. Yang kedua, memberikan pertanyaan khas kepada peserta didik untuk menstimulus pemikiran kritis peserta didik agar keterampilan berpikir kritis mereka dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan yang dirancang oleh guru berbasis proyek, sehingga peserta didik dapat memunculkan ide-ide kreatif yang dimiliki untuk menyelesaikan proyek yang mereka kembangkan. Yang keempat, menerapkan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat sesuai harapan. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau penugasan yang diberikan. Yang keenam, memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik agar mereka dapat terpacu untuk melakukan yang terbaik, termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Selanjutnya, bagaimanakah pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Yang pertama, yaitu pahami materi yang ingin dijelaskan. Dengan mengetahui materi yang disampaikan secara mendalam, guru dapat mengetahui jenis metode pembelajaran yang dirasa paling sesuai untuk menjelaskan materi. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Mengetahui tujuan pembelajaran adalah hal utama untuk dapat mengetahui metode pembelajaran yang tepat. Apakah tujuan pembelajaran hanya sebatas agar siswa dapat menguasai materi tertentu atau terdapat tujuan lain seperti penguasaan soft skill atau tertentu yang diharapkan, turut muncul melalui kegiatan belajar dan mengajar. Ketiga, pahami karakteristik siswa.
Mengetahui karakteristik siswa adalah salah satu tanggung jawab setiap pendidik. Mengenal kelebihan dan kekurangan mereka dapat membantu menentukan pendekatan yang harus diambil saat mengajar. Beberapa informasi yang juga dibutuhkan seperti mengetahui minat dan bakat siswa, kecerdasan dominan, gaya belajar yang sesuai, atau bagaimana motivasi belajar siswa. Yang keempat, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Jika mengetahui karakteristik dominan yang ada, setidaknya guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang diharapkan dapat diterima oleh lebih banyak siswa. Meskipun begitu, guru tetap tidak boleh abai pada siswa lainnya, sehingga tetap perlu memikirkan alternatif metode pembelajaran lain untuk mengakomodir kebutuhan seluruh siswa. Yang kelima, dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Guru dapat langsung mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran sekaligus. Misalnya, setelah memberikan gambaran umum tentang suatu materi metode ceramah, selanjutnya memberikan program metode demonstrasi, dan siswa diminta untuk melakukan percobaan secara mandiri di rumah atau metode eksperimen. Yang keenam, perhatikan respon siswa. Perhatikan apakah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau malah sebaliknya. Sikap abai siswa terhadap penjelasan guru merupakan cerminan awal bahwa penyampaian materi tersebut tidak mampu menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, coba terapkan jenis metode pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Selanjutnya, peluang yang seperti apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Kita ketahui dulu apa itu minat belajar, sehingga kita mampu mencari peluang untuk menopang minat pelajar. Minat belajar adalah ketertarikan yang mendorong kita untuk mendalami suatu hal, yaitu belajar dengan perasaan senang. Peluang yang bisa dilakukan untuk menopang minat pelajar, yang pertama, membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Yang kedua, menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik sehingga anak didik mudah menerima bahan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan juga kondusif. Kemudian yang keempat, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik. Selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan, di antaranya yang pertama stimulasi. Kurangnya stimulasi atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Contohnya pada seorang anak yang mungkin berbakat, namun lingkungan tidak mendukung, maka penggalian potensi oleh peserta didik dapat terhambat. Yang kedua, motivasi. Motivasi dalam mempelajari sesuatu, dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta anak akan membuat anak termotivasi dan berimajinasi untuk melakukan yang lebih. Namun, jika anak tidak dibiasakan sejak usia awal untuk membangun daya pikir dan daya cipta, maka anak kurang termotivasi dan kurang berimajinasi dalam membangun daya pikir. Baik, yang ketiga hambatannya yaitu pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Anak yang mendapat pengasuhan otoriter yang bercirikan semua diatur oleh orang tua, anak tersebut akan menjadi anak yang selalu bergantung pada seseorang dan kurang beraninya untuk mempertanyakan serta tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Bapak dan Ibu guru inovatif, sekianlah hasil penampilan dari presentasi kami. Jika terdapat kritik dan saran, silakan. Maka kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.